Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qarib. Sudah sampai ke pembahasan bab ummu walad. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun, adapun ini faslun ialah sebuah fasal fi ahkami ummahatil auladi, dalam menjelaskan hukum-hukum budak ummul walad. Wa idza asoba, dan apabila mengenai atau aiwatia, maksudnya adalah mengumpuli. As-saidu, siapa tuan, musliman ialah seorang muslim, karena ada siapa said, au kafiron atau orang kafir, akan mewato siapa amatahu, akan budaknya perempuannya said. Walau kanat, meskipun ada siapa amah, haidon ialah haid, au mahroman atau mahram, lahu baginya si said, au mujawwajatan atau yang telah dinikahkan budak tersebut oleh si said dengan laki-laki lain. Nah, bab ini menjelaskan tentang hukum umul walad. Nah, jadi maksudnya adalah ketika si Said menyetubuhi budaknya, maksudnya Said ini walaupun dia orang Islam ataupun orang kafir. Jadi apabila si Said menyetubuhi budaknya, walaupun budak itu sedang dalam keadaan haid, artinya walaupun dalam keadaan haram, au mahraman lahu, atau budaknya mahram bagi si Said ini, au mujawajatan, atau budak yang dinikahkan dengan laki-laki lain oleh si Said ini. Ya. Awalam yusibha, kita lanjut dulu. Awalam yusibha, atau tidak bersetubuh siapa Said ha pada amah, walakin tetapi istadakhalat, tetapi memasukkan siapa amah zakarahu, akan zakarnya si Said, au ma'ahul muhtaroma, atau maninya Said al muhtaroma yang terhormat. Fawadu'at, lalu melahirkan siapa amah, hayyan, hayyan itu akan bayi hidup, pada bayi hidup, au maitan, atau bayi yang mati. Nah, jadi atau tidak bersetubuh siapa Said pada amah. Nah, tetapi si amah ini memasukkan jakarnya Saidnya kepada paginanya, atau maninya si Said, maninya si Said ini yang terhormat, artinya dikeluarkan dengan jalan yang halal sih, seperti mengeluarkan si budak ini. Nah, mengeluarkan budak ini, lalu keluar mani sang Said ini. Nah, atau keluarnya di kemaluan si amah ini. Lalu si Said ini, si amah ini melahirkan bayi. Nah, kemudian atau auma, kita lanjut dulu. Auma, atau sesuatu, yajibu yang wajib, bihi di dalamnya, ma gurrotun apa, budak perempuan, wahwa adapun ma aima ialah sesuatu, ailahmun artinya daging, tabayyana yang jelas fihi di dalamnya, ma syai'un apa sesuatu, min khalqi adamiyin dari penciptaan anak Adam, wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian naskah min khalqil adamiyina, lapatnya adapun lapatnya min khalqil adamiyina, ya hampir mirip. Jadi dari penciptaan anak Adam atau manusia. Kemudian likulli ahadin, bagi setiap orang, au li ahli khibrah, atau bagi ahli pengetahuan, minan nisa'i dari perempuan, wa yasbutu, dan tetap biwad'iha, dan tetap wad'uha atau biwad'iha,
dan tetap wad'uha apa melahirkannya amah. Ma dzukira, ma sesuatu dzukira yang disebutkan apa ma. Kaunuha apa adanya amah mustauladan ialah diperanakan. Lisaidiha bagi tuannya amah. Wahina idin dan ketika itu haruma maka haram alaihi atasnya Said bai'uha apa menjualnya amah ma'abutlanihi beserta batalnya bai aidan juga. Nah, jadi saya ulang, apabila seorang Said ini menyetubuhi budaknya, baik si Saidnya ini kafir atau muslim, baik budaknya itu dalam keadaan haid atau mahram atau budak yang telah dinikahkan oleh laki-laki lain. Nah, atau si Said tidak menyetubuhi, tetapi si amahnya ini yang memasukkan kepada zakatnya si Said. Al muhtarama atau mengeluarkan maninya. Nah, kemudian setelah itu hamil si budak ini, baik bayinya mati atau hidup, atau sesuatu perkara yang wajib kuroh, maksudnya sesuatu perkara yang jelas daging, daging dari penciptaan manusia, artinya walaupun belum jadi anak, masih di dalam proses daging, nah itu ini juga termasuk. Nah, nah dia disebut dengan mustauladah. Amahnya disebut dengan mustauladah bagi tuannya. Maka ketika itu ketika hamil atau apalah yang disebutkan ini, walaupun anaknya mati atau hidup, maka si tuannya ini haram menjual si budaknya tersebut bersama dengan batalnya baik, artinya haram dan batal. Ada sesuatu yang haram tapi sah, misalkan sholat sunnah tatawu. Kalau dia punya banyak utang kodo, dia harus kodo, haram sholat sunnah di dalam kitab Fathul Mu'in. Tetapi jika dilakukan juga maka sholatnya sah tapi haram, seperti itu. Nah, kalau ini seorang budak tersebut menjualnya haram dan batal, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Illa kecuali min nafsiha pada dirinya amah, fala yahrumu maka tidak batal apa baik, fala wala yabtulu dan tidak, fala yahrumu maka tidak haram apa baik, fala yabtulu dan tidak batal apa baik. Nah, kecuali dijualnya pada si budak itu sendiri, maka hukumnya tidak haram dan tidak batal. Artinya ketika umul walad ini tuannya meninggal, maka budaknya otomatis merdeka. Waharuma dan haram alaihi atasnya Said aidan juga rohnuha apa menggadaikannya amah, wahibatuha dan memberikannya atau menghibatkannya amah, wal wasiyatu dan berwasiat biha dengannya amah. Nah, begitu juga ketika terjadi demikian, bukan hanya haram menjualnya, tapi haram juga menggadainya, haram juga menghibahkannya, haram juga berwasiat dengan si amah tersebut. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.